Memasuki hari kedua masa pengenalan lingkungan sekolah, sekolah mengedepankan keramahan daripada siswa hingga tenaga pendidik. Selain materi tambahan diberikan pula bagi para siswa, mulai dari pengetahuan terkait bahaya narkoba, terkait keamanan, dan berbagai materi lainnya. Dan seperti apa pelaksanaan MPLS hari kedua ini di Kota Denpasar? Berikut wawancara jurnalis Kompas TV Jipayana Putra bersama juru kamera Komang Suwarbawa. Saudara, masa pengenalan lingkungan sekolah memang tengah dilakukan di Indonesia dan hari ini telah memasuki hari kedua. Dan seperti apa pelaksanaan daripada masa pengenalan lingkungan sekolah yang berbasis ramah ini, saya tengah bersama salah satu kepala sekolah yakni Ibu Rayani dari Kota Denpasar, yakni Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Denpasar. Dan seperti apa pelaksanaan daripada MPLS di sekolah ini, saya akan bertanya langsung bersama beliau. Selamat pagi Bu Rai. Selamat pagi Pak. Bu Rai, mungkin bisa diceritakan terkait MPLS yang dilaksanakan di SMP Negeri 1 Denpasar. Itu seperti apa Bu? MPLS sekarang di SMP Negeri 1 Denpasar tahun 2025, di mana kami di Lembaga Satuan Pendidikan SMP Negeri 1 Denpasar mengadakan MPLS sama dengan sekolah-sekolah yang lain, di mana MPLS yang ramah. Ramah dalam artian sesuai dengan tema daripada kita menjalankan MPLS ini, yaitu di mana temanya melalui MPLS atau masa pengenalan lingkungan sekolah, di mana sekolah itu yang ramah anak. Kemudian kita mewujudkan generasi muda yang berkarakter, kemudian ada yang mandiri dan bernalar kritis, serta menjunjung tinggi etika moral. Itu tema daripada MPLS kita di SMP Negeri 1 Denpasar. Sesuai surat edaran Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah tahun 2025 nomor 10 Ibu ya, MPLS itu kan sudah diterapkan untuk yang ramah. Berbeda dari tahun-tahun sebelumnya yang ada perpeloncoan dan lain sebagainya. Dengan adanya hal itu, kegiatan apa yang dilakukan daripada SMP Negeri 1 Denpasar ini? Mungkin apakah ada lomba-lomba atau seperti apa bagi para calon siswa baru ini? Oke, dalam hal ini kita semenjak namanya MPLS, itu adalah bukan perpeloncoan, tetapi betul-betul kita mengenalkan anak itu pertama kali masuk sekolah ini, mengenali lingkungannya, kemudian mengenali segala sesuatu proses pembelajaran atau pra pembelajaran di mana membentuk karakter siswa. Tidak ada perpeloncoan, lomba-lomba akademik pasti, yel-yel yang bernuansa lingkungan, ramah lingkungan, kemudian semuanya itu tidak ada pelonco, tidak ada bully-bully, baik verbal ataupun non-verbal. Baik, berarti dari kegiatan yang telah dilakukan hari ini sudah memasuki hari kedua, seperti itu. Seperti apa sih antusias daripada para siswa yang telah mendaftar ke SMP 1 Negeri 1 Denpasar ini, Bu? Kalau antusiasnya itu otomatis dari saat SPMB. Kemudian kita punya kuotanya 8 kelas, di mana dalam satu kelas itu isinya 40. Kalau kita kalikan itu udah 320. Peminat sebelumnya itu 2 kali lipat. Itu antusias. Oke. Dan semua masuk sesuai dengan jalur yang sudah disesuaikan atau sudah ada di dalam Juknis. Berarti terpenuhi kuota yang semuanya. Ya, Astungkara semua dipenuhi. Dan saya lihat juga tadi ada berbagai kegiatan, salah satunya ada materi daripada BNN Provinsi Bali. Itu seperti apa Bu? Mungkin apakah ada materi-materi yang lain atau memang dari BNN aja? Dari BNN sudah ada, kemudian dari PKBI ada, nanti bukan sekarang, besok itu jadwalnya. Kemudian dari kepolisian ada, kemudian dari untuk kesadaran berbangsa dan bertanah air gitu ada. Nah itu jadwal dan itu sudah rutin tiap tahun. Saya juga lihat ada pembagian makan siang, itu seperti apa Bu? Apakah tergabung dalam MPLS itu sendiri makan siang ini atau seperti apa? Tidak, kalau MBG atau makan bergizi gratis itu tidak terkait dengan MPLS sesungguhnya. Terkait dengan siswa karena kami SMP 1 Denpasar sudah sejak tanggal 17 Maret menjadi pilot project tentang MBG yang dilaksanakan. Astungkara berjalan sampai sekarang. Nah, karena kebetulan ada MPLS, anak MPLS juga kami daftarkan.
untuk dapat MBG. Karena kelas 9 sudah yang terdaftar kemarin sudah kelas 10 jadinya gitu. Jadi anak ini dari kemarin sudah mendapatkan MBG. Berapa Bu jumlah siswa total daripada SMP Negeri 1 Denpasar ini Bu dari kelas? Kelas 7, 8, 9 ya kurang lebih 959. Terima kasih Ibu atas waktunya. Mungkin terakhir, apa yang mungkin ada himbauan dan harapan bagi para siswa yang mulai melakukan MPLS di SMP Negeri 1 Denpasar ini Bu? Harapan ke depan mudah-mudahan anak-anak yang masuk SMP Negeri 1 Denpasar cepat bisa beradaptasi karena anak-anak bermacam-macam sumber nih. Dari SD bermacam-macam SD, kemudian dari lingkungan yang berbeda. Harapan saya atau kami selaku Kepala Satuan Pendidikan, mereka cepat beradaptasi dengan lingkungan SMP Negeri 1 Denpasar dan cepat punya rasa memiliki dan tanggung jawab dia menjadi siswa anak-anak SMP Negeri 1 Denpasar. Terima kasih Ibu Rai atas waktunya dan tentunya semoga di dalam pelaksanaan MPLS ini di SMP Negeri 1 Denpasar berjalan dengan baik dan sukses Ibu Rai ya. Ya, terima kasih. Oke. Dan itu dia tadi saudara wawancara singkat saya bersama Ibu Rai, salah satu kepala sekolah dari pada SMP Negeri 1 Denpasar. Saat ini saya akan mencari salah satu seorang siswa untuk bertanya secara langsung terkait MPLS ini. Baik, setelah tadi saya menemui kepala sekolah daripada SMP Negeri 1 Denpasar dan saat ini saya tengah bersama salah satu seorang siswa baru yakni Dewa Ayu Agung istri Mirah Widya yang bersekolah di SMP Negeri 1 Denpasar. Halo, selamat pagi Dayu. Pagi Kak. Mungkin sedikit Dayu diceritakan di MPLS dari kemarin hingga sekarang itu diisi dengan materi apa aja di sekolah? Ya, isi ya Kak. Oke. Baik, terima kasih. Gini ya, perasaan saya pasti sangat senang banget bisa mengikuti kegiatan MPLS di SMP Negeri 1 Denpasar ini karena kami selain kita mengikuti MPLS ini kita pasti memiliki banyak teman baru, lingkungan baru, hal-hal baru yang kita pelajari termasuk dari narasumber yang sangat seru-seru sekali tentang mempelajari lingkungan sekolah, lalu tentang ada bahayanya narkoba, tentang OJK dan masih banyak lagi. Berarti di hari kedua ini setelah 2 hari melakukan MPLS sangat menyenangkan ya Dewayu ya. Oke, apa harapan bagi Dewayu sendiri bagi para teman-teman baru bagi keberlangsungan pendidikan Dewayu di SMP Negeri 1 Denpasar? Harapan saya mungkin karena kita akan bersekolah selama 3 tahun ke depan, mungkin kita bisa terus bekerja sama, berkolaborasi, baik di organisasi, bisa belajar di lingkungan sekolah ini terus bersama-sama. Terima kasih. Terima kasih Dewayu, selamat melanjutkan MPLS sampai selesai nanti ya Dewayu ya. Dan itu dia saudara wawancara singkat saya bersama salah seorang siswa baru yang berada di SMP Negeri 1 Denpasar. Dan tentunya pelaksanaan MPLS atau masa pengenalan lingkungan sekolah baru ini diharapkan memberikan wawasan lebih bagi para siswa yang ingin mengenyam pendidikan di SMP Negeri 1 Denpasar. Masa pengenalan lingkungan sekolah dianggap penting bagi para siswa baru yang ingin mengenyam pendidikan di sekolah pilihan mereka dan saat ini MPLS telah memasuki hari kedua. Dan seperti apa pelaksanaan MPLS di SMA Dwi Jendra Denpasar? Saat ini saya tengah bersama Nima Desaryani selaku kepala sekolah daripada SMA Dwi Jendra. Selamat pagi. Pagi. Ibu Saryani, mungkin bisa diceritakan terkait pelaksanaan MPLS yang berada di SMA Dwi Jendra Denpasar itu seperti apa, Bu? Oke, terima kasih. Untuk MPLS di SMA Dwi Jendra ini berlangsung sesuai dengan petunjuk dari Dinas Pendidikan, yaitu hari pertama kita di sini di SMA Dwi Jendra melakukan pembukaan bersama semua unit yang ada di SMA Dwi Jendra yang dibuka oleh Bapak Ketua Yayasan. Kemudian setelah itu baru kita melanjutkan kegiatan MPLS di mana ada pengenalan dari guru-guru stakeholder yang ada di SMA Dwi Jendra Denpasar. Kemudian ada tentang ceramah tentang reproduksi untuk anak-anak remaja, kemudian nafsa, narkotika, kemudian dari HAM itu kemarin yang kita lakukan. Untuk hari ini pagi kita senam bersama, makan sehat, kemudian pengenalan lingkungan sekolah, selanjutnya akan diisi dengan kegiatan kegembiraan dari anak-anak OSIS sehingga berakhir sampai jam
Untuk hari ketiga kita juga ada kegiatan juga, ada ceramah juga dari instansi yang berkait dari Polda itu mengenai bullying juga itu yang kita lakukan di sini. Kemudian juga diisi oleh adik-adik OSIS, anak-anak OSIS juga yang mengisi kegiatan di hari ketiga. Kemudian di hari keempat kita ada LKBB. Latihan baris berbaris itu kita laksanakan di lapangan Gor Ngurah Rai setelah sampai jam 9 kemudian istirahat. Selanjutnya anak-anak kembali ke sekolah diisi oleh Dewan Guru dan juga adik-adik OSIS. Kemudian hari kelima itu kita ada Tirta Gemana. Tirta Gemana ini adalah persembahyangan rasa syukur kita, persembahyangan ke pura yang ada kaitannya dengan Dangyang Dwi Jendra, yaitu kami menuju ke Pura Tanah Lot. Setelah persembahyangan di sana akan dilakukan penutupan MPLS. Kalau MPLS di sini sesuai dengan tema yaitu MPLS yang ramah. Jadi kami tidak ada MPLS yang kegiatan kekerasan bullying itu tidak ada. Semua ramah yang kita lakukan. Nah, kemudian mungkin ada beberapa kami di sini kegiatannya untuk menyenangkan anak-anak dan tidak merasa tidak merasa berat melakukan MPLS ini, tapi senang. Itu. Dengan adanya MPLS ramah ini, nantinya program-program daripada sekolah sendiri dalam mengisi MPLS itu akan diisi dengan apa? Mungkin ada lomba atau seperti apa, Bu? Nah, kalau untuk dalam kegiatan ini anak-anak OSIS mengadakan beberapa lomba, mungkin untuk ada memberikan kuis seperti itu yang diberikan oleh anak-anak OSIS. Dari jumlah pendaftar hingga saat ini, udah berapa siswa yang terdaftar yang mengikuti MPLS di SMA Dwi Jendra ini, Bu? Kalau yang terdaftar awal itu sudah mencapai 785, yang daftar kembali sudah mencapai daftar kembali itu 291, sedangkan yang sekarang mengikuti yaitu 275, itu yang mengikuti ini. Oke, dari 275 siswa itu, mungkin nantinya dari kuota sendiri di SMA Dwi Jendra itu apakah sudah terpenuhi atau seperti apa, Bu? Kalau dari sebelumnya 8 kelas, kami sudah terpenuhi 8 kelas. Itu. Tapi kami ingin lebih lagi, tetapi sudah mencapai kota 8 kelas. Ya. Terakhir, Ibu Saryani, mungkin harapan bagi para siswa yang ingin mengenyam pendidikan di SMA Dwi Jendra ini itu seperti apa? Nah, harapan kami untuk anak-anak yang mengenyam pendidikan di SMA Dwi Jendra ini, jadi anak-anak bisa mengikuti proses pembelajaran dengan baik, kemudian juga dengan mengikuti kegiatan-kegiatan ekstra yang ada di sini. Dan kami juga di sini di SMA Dwi Jendra ini memiliki banyak ekstra dan banyak anak-anak yang berprestasi. Sehingga banyak anak-anak yang berprestasi ikut bergabung sekarang di sini. Karena kita juga ini ikut DBL, nanti juga ikut ekstra-ekstranya. Seperti itu. Terima kasih, Bu Saryani, dan izin saya akan mencari salah satu siswa untuk saya ajak mengobrol terkait MPLS yang dilaksanakan di Dwi Jendra ini, Bu ya. Dan itu dia, saudara, wawancara singkat saya bersama kepala sekolah daripada SMA Dwi Jendra, dan selanjutnya saya akan mencari salah seorang siswa yang tengah mengikuti MPLS di SMA Dwi Jendra Denpasar. Dan saudara, setelah tadi saya mau berwawancara atau berbincang bersama kepala sekolah daripada SMA Dwi Jendra, dan saat ini saya tengah menculik salah satu siswa baru, yakni Rizky K. Nur Aulia, dan dia merupakan salah satu peserta daripada MPLS yang berada di SMA Dwi Jendra ini. Halo Rizky K, selamat pagi. Pagi. Rizky K, mungkin bisa diceritakan terkait MPLS yang dilaksanakan di SMA Dwi Jendra. Seperti apa perasaan? Pertama, saya itu ngerasa kan MPLS di Dwi Jendra itu temanya ramah ya. Menurut saya dengan temanya itu sesuai, karena dari OSIS sendiri itu ramah. Kalau kita ada pertanyaan dijawab dengan baik.
di sini nggak ada namanya dimarah-marahin, dibentak-bentakin gitu. Benar-benar ramah. Terus gurunya juga baik-baik. Setiap kita kumpul di lapangan itu pasti ditanyain apakah ada yang sakit. Kalau ada yang sakit bisa duduk. Gitu. Di MPLS kali ini kan ada beragam tambahan materi selain dari BNN, dari kepolisian dan lain sebagainya. Itu tanggapannya Rizkika sendiri itu seperti apa? Menurut saya dengan adanya didatanginnya kayak BNN kayak gitu bisa mengedukasi kita lebih dalam lagi. Apalagi kan lagi rentan-rentannya ya, umur segini masih penasaran tentang narkoba dan lain. Jadi dengan ada datangnya BNN tuh menurut saya lumayan mengedukasi. Oke. Sempat susah nggak kemarin mencari sekolah? Sempat susah karena masalah akumulasi nilainya tuh sempat salah, nggak sesuai sama rapot. Oke, terakhir, oke, mungkin apa harapan setelah mengikuti MPLS dan mengenyam pendidikan di SMA Dwi Cendra ini? Harapan saya semoga tetap ramah. Guru-gurunya itu sebelumnya emang udah ramah, semoga makin ramah lagi. Terus di kelas itu AC-nya super duper dingin, semoga bakal terus-terusan dingin karena itu bikin saya betah di kelas. Dan kamar mandinya itu bersih banget. Saya pertama kali pra MPLS kesini, saya kamar mandinya benar-benar bersih, saya kaget. Terima kasih Rizkika, selamat melanjutkan MPLS kembali ya, dan selamat mengenyam pendidikan di SMA Dwi Cendra Denpasar. Dan saudara, itu dia tadi wawancara saya bersama salah seorang siswa baru yang tengah mengenyam pendidikan di SMA Dwi Cendra Denpasar. Dan tentunya di masa pengenalan lingkungan sekolah ini diharapkan bagi para siswa baru mengenal lebih dekat tenaga pendidik, lingkungan sekolah dan berbagai program-program yang dimiliki sekolah tersebut. Dan nantinya dalam pengenalan, setelah melakukan pengenalan lingkungan sekolah, nantinya para siswa diharapkan bisa mengimplementasikan berbagai program-program yang dimiliki oleh sekolah atau lembaga pendidikan. Cipayana Putra, Kompas TV, Denpasar, Bali.